Muhammadiyah memasuki babak baru dakwah di abad kedua. Melalui lembaga dakwah komunitas, aksi dakwah kini difokuskan ke daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta kaum marginal. Rakornas Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Pusat Muhammadiyah resmi dibuka di Aula GKB 2 Universitas Muhammadiyah Semarang. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir. Sejumlah tokoh nasional dan daerah turut hadir, diantaranya Menko Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir, serta Rektor Unimaus Masruki. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan apresiasi tinggi atas peran Muhammadiyah. Menurutnya, dakwah yang dijalankan Muhammadiyah turut menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan masyarakat. Tak hanya itu, sebanyak 20 dai komunitas juga menerima anugerah. Masing-masing mendapatkan uang saku 10 juta rupiah setelah sebelumnya menerima tiket umroh. Dalam arahannya, Haidar Nasir menegaskan pentingnya dakwah yang inklusif dan membumi. Menurutnya, dakwah abad kedua tidak lagi terpusat di kota besar, namun menyentuh wilayah pinggiran, pedesaan, dan daerah 3T. Semangat kami adalah semangat menanamkan nilai-nilai agama yang mengokohkan spiritualitas, membangun akhlak, tapi juga membangun solidaritas sosial yang Saat ini LDK Muhammadiyah telah hadir di 900 titik daerah 3T. Dengan melibatkan 38 LDK tingkat provinsi, fokus utamanya adalah pemberdayaan masyarakat dan penguatan solidaritas sosial. Ketua LDK PP Muhammadiyah Muhammad Arifin menyebut dakwah komunitas sebagai gerakan senyap namun masif. Menurutnya, dai komunitas harus menjemput bola, hadir langsung di tengah masyarakat dan bergerak tanpa mengharapkan imbalan materi. Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah Tafsir menyebut telah menyiapkan 400 dai untuk terjun ke lapangan. Ia menegaskan dakwah tidak boleh memilih tempat, bahkan harus hadir di lorong-lorong gelap masyarakat. Jangan pernah lelah untuk dakwah, untuk menyapa semua orang, karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Artinya Islam untuk semua, Islam untuk siapapun, kapanpun dan dimanapun. Sehingga dakwah adalah menyapa semua orang, siapapun dia, apapun latar belakangnya. Baik itu orang-orang yang berada di lorong gelap maupun di lorong gemerlap, semua kita sapa untuk kita berikan pencerahan dalam jalan hidup yang baik serta di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui strategi dakwah abad kedua, Muhammadiyah menegaskan komitmen hadir untuk semua, termasuk masyarakat pelosok dan kaum marginal. Dakwah tidak lagi sekadar ceramah, namun aksi nyata untuk membangun harapan, solidaritas, dan kegembiraan umat. Adib Abian Albari memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah melantik dan memperpanjang masa jabatan 21 Kepala Sekolah dan Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang. 21 Kepala Sekolah Madrasah Muhammadiyah se-Kabupaten Magelang dilantik dan diberi SK perpanjangan masa jabatan. Ke-21 kepala sekolah ini terdiri atas 9 kepala sekolah madrasah dilantik menjadi kepala sekolah dan 11 kepala sekolah diberi SK perpanjangan masa jabatan periode kedua dan ketiga. 9 kepala sekolah yang dilantik yakni SMK Muhammadiyah 1 Mertoyudan, SMK Muhammadiyah 2 Mertoyudan, SMA Muhammadiyah Ngeluar, SMA Muhammadiyah 2 Muntilan, Madrasah Aliyah Muhammadiyah Blabak, SD Muhammadiyah Tempuran, SD Muhammadiyah Donorojo, MI Muhammadiyah Danurejo, dan SMP Muhammadiyah Tempuran. Sedangkan 11 kepala sekolah yang diperpanjang masa jabatannya adalah SMK Muhammadiyah Salaman, SMK Muhammadiyah Sawangan, SMP Muhammadiyah Salaman, MTS Muhammadiyah Dukun, MTS Muhammadiyah Serumbung, SD Muhammadiyah Payaman, MI Muhammadiyah Surodadi II, MI Muhammadiyah Sawangan, MI Muhammadiyah Sumber, MI Muhammadiyah Ngapanrejo, MI Muhammadiyah Ngadipuro, dan SD Muhammadiyah Inovatif Mertoyudan. Untuk kepala sekolah tingkat SMA, MA, dan SMK dilantik oleh Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Jumari Alngluari. Sedangkan kepala sekolah jenjang SD, MI, dan SMP MTS dilantik oleh Ketua PDM Kabupaten Magelang M. Nasirudin. Dari 21 kepala sekolah ini, alhamdulillah telah melalui tahapan penjaringan, kemudian fit and proper test, sekaligus
penentuan SK baik dari PWM maupun dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Magelang. Mudah-mudahan dengan dilantiknya kepala sekolah ini nanti akan mampu mengelola sekolah, mengembangkan, terutama menghadapi SPMB tahun ini. Selamat dan sukses kepada kepala sekolah Magelang. Turut hadir pada acara pelantikan Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF Jawa Tengah Sugiono, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Jawa Tengah Ainun Roji, Kepala Disdikbud Kabupaten Magelang Slamet Ahmad Hussein, Kasih Pais Kemenak Kabupaten Magelang Hamim Setiawan, Kabid Pembinaan SMP Disdikbud Kabupaten Magelang Zamzin, Komite Sekolah dan para Ketua PCM Sekolah terlantik. Mohon kepala sekolah betul-betul bersikap proaktif, tidak sekadar aktif, tapi aktif yang pas, sesuai dan bersifat mendepan serta berkemajuan. Nah, untuk itu proaktif itu ditandai oleh dua hal. Yang pertama, ambil tanggung jawab sebagai kepala sekolah, sebagai kepala madrasah. Ambil, rebut tanggung jawab itu dan secara formal ada di hadapan bapak-bapak ibu. Ambil itu, manfaatkan itu. Ibaratnya duduk di kursi itu kursi bapak-bapak dan ibu-ibu. Ambil itu dan lakukan semuanya. Nah, pertama tanggung jawab, yang kedua inisiatif. Berinisiatif bagaimana caranya, petakan persoalan, siapkan untuk ke depan. Nah, maka sering disebut sebagai proses ke depan itu berdasarkan 5I. Yang pertama adalah iman, itkon, terus ihsan, selalu kebaikan yang dilakukan. Tapi juga istiqomah, dan yang terakhir adalah ikhlas. Karena tidak ada lain termasuk tadi yang sudah dijanjikan, sudah diikrarkan bersama, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara pelantikan diakhiri dengan arahan dari Wakil Ketua PWM Jawa Tengah Jumari Angluari. Jumari berpesan agar kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya senantiasa mencontoh sifat-sifat kepemimpinan Rasulullah, sidik, amanah, tablik, dan fatona. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada 21 kepala sekolah dan madrasah dari SDMI, SMP MTS, SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Magelang yang baru saja dilantik, sehingga sudah memiliki kekuatan hukum yang mapan untuk menjalankan tugas sebagai pimpinan sekolah dan madrasah Muhammadiyah. Dan yang kedua, kami berpesan agar mereka meneladani 4 sifat Nabi secara urut, yakni sidik, amanah, tablik, dan fatona. Yang saya garis bawahi adalah sekolah kita dan juga kepala sekolah harus memiliki karakter tablik dengan indikator yang pertama, pesan-pesannya senantiasa berkesan. Yang kedua, nasihat-nasihatnya dirindukan. Yang ketiga, pergaulannya dirindukan. Dan yang keempat adalah penampilannya good looking. Nah, saya kira itu dengan cara demikian insya Allah sekolah kita akan senantiasa maju dan diminati. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Sebanyak 24 siswa sekolah lansia Surya Setaman pimpinan Ranting Muhammadiyah Menayu Kabupaten Magelang resmi diwisuda. Prosesi wisuda ini menjadi bukti semangat belajar sepanjang hayat bagi para lansia di wilayah tersebut. Sebanyak 24 wisudawan dan wisudawati Sekolah Lansia Surya Setaman, pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM Menayu Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang berhasil menyelesaikan studi dan mengikuti prosesi wisuda angkatan kedua tahun 2026 di Aula Balai Desa Menayu Muntilan. Acara yang digelar dengan penuh khidmat ini menjadi simbol semangat para lansia di Kabupaten Magelang. Wisuda dihadiri Ketua PCM Muntilan Miftahuddin dan Anis Asroni, Ketua PCA Muntilan Unifah Mawari, Kepala Desa Menayu Arwanto, serta tamu undangan.
Acara ini mencerminkan komitmen PRM Menayu bersama PCA dan PCM Muntilan dalam mendukung pemberdayaan komunitas lansia di Kabupaten Magelang. Prosesi wisuda diawali dengan pembacaan surat pernyataan kelulusan para wisudawan lansia yang dibacakan oleh Kepala Sekolah Lansia Surya Setaman Rajasa Mutasim. Kemudian dilanjutkan prosesi wisuda. Satu persatu wisudawan-wisudawati maju ke depan untuk mendapatkan kalungan samir oleh Ketua PCA Muntilan Unifah Mawari dan sertifikat kelulusan yang diserahkan oleh Ketua PCA Muntilan Miftahuddin. Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Menayu selaku penyelenggara Sekolah Lansia Lini Domi menyampaikan tujuan didirikannya sekolah lansia ini sebagai wujud kesyukuran atas karunia Allah yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan kehidupan yang positif dengan kegiatan yang bermanfaat, menuntut ilmu, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kami mengadakan sekolah lansia ini tiada lain adalah sebagai wujud kesyukuran kami atas karunia Allah yang diberikan kepada kita semua, yaitu kesempatan, masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan kita dengan kegiatan yang positif, yaitu dengan tidak segan-segannya kita untuk menuntut ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kehidupan kita, sisa-sisa hidup kita bermanfaat dan untuk bekal nanti menuju kehidupan abadi akhirat. Dan untuk peserta sekolah lansia ini, kalau yang lalu hanya diikuti oleh Bapak Ibu dari Muntilan dan Mungkit, alhamdulillah kali ini lebih meluas. Selain Muntilan Mungkit, ada dari Pertoyudan dan juga Borobudur. Kepala Sekolah Lansia Surya Setaman Rajasa Mutasim menyampaikan keberadaan sekolah lansia membuktikan bahwa para lansia ini mengamalkan sungguh-sungguh ajaran Islam, yakni belajar sepanjang hayat. Belajar tidak mengenal usia, usia tidak menghalangi semangat untuk terus belajar. Ini adalah membuktikan bahwa para peserta lansia semuanya mengamalkan ajaran Islam dengan sungguh-sungguh, yakni belajar sepanjang hayat. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar tidak terbatas oleh usia. Usia tidak menghalangi semangat. Lansia tidak menyebabkan kita hidup berputus asa. Sekali lagi, mudah-mudahan bukti yang telah ditunjukkan oleh para peserta lansia yang dikelola oleh pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Aisyah Menayu ini bisa menyebar ke seluruh anggota perserikatan. Ketua PCM Muntilan Miftahuddin menyambut baik keberadaan sekolah lansia seperti ini. Menurutnya, sekolah lansia merupakan bagian dakwah Muhammadiyah. Muhammadiyah hadir dan selalu memberi manfaat kepada anak-anak, remaja, hingga orang tua. Sekolah lansia adalah bagian dari dakwah Muhammadiyah Ranting Menayu yang luar biasa. Sudah ada angkatan 2, sekolah lansia Surya Setaman. Merupakan bagian dari seni untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah hadir dari mulai anak-anak, remaja, dan lansia. Insya Allah bermanfaat. Hari ini kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena angkatan kedua sudah diwisuda. Untuk itu selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Tetap produktif, semangat, dan sehat selalu. Barakallah. Suasana wisuda semakin semarak dengan tampilnya para lansia memberi hiburan kepada tamu yang hadir. Para lansia ini unjuk kebolehan bermain angklung. Sejumlah lagu dimainkan menggunakan musik angklung oleh lansia angkatan pertama dan angkatan kedua. Prosesi wisuda ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah tanda bahwa usia bukanlah batasan untuk berkontribusi kepada bangsa. Melalui sekolah lansia diharapkan mampu memberikan pembekalan kepada lansia supaya mereka tetap sehat, bugar, produktif, tangguh, dan mandiri. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka memperingati Milad ke-50, SMA Muhammadiyah 1 Kota Magelang gelar ajang lari bertajuk Mutual Golden Run.
Event yang digelar di alun-alun Kota Magelang ini diikuti lebih dari 1.000 peserta, baik pelajar maupun masyarakat umum. Memperingati ulang tahun ke-50 SMA Muhammadiyah 1 Magelang atau SMA Mutual menggelar event Mutual Golden Run. Ajang lomba lari bergengsi yang diikuti 1.000 lebih peserta pelari, baik pelajar maupun umum ini digelar di alun-alun Kota Magelang. Ada 3 kategori lomba lari yang diperebutkan, yakni 3 km family, 5 km, dan 10 km. Rute yang dilalui alun-alun Kota Magelang, Jalan Ahmad Yani, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Tidar, Jalan Tentara Pelajar, dan kembali finish di alun-alun Kota Magelang. Ini adalah puncak milad SMA Mutual yang ke-50. Rangkaiannya banyak sekali yang kemarin itu. Ada musik, olimpiade sayang, ada futsal, kemudian ada lomba literasi, kemudian disupport juga oleh alumni, ada sunatan massal, baksos, dan reuni akbar. Nah, ini adalah puncaknya. Kita mengadakan Mutual Golden Run tahun 2020. Harapannya ke depan untuk harapannya satu, SMA Mutual semakin dikenal oleh masyarakat, semakin menjadi rujukan pendidikan khususnya di Kota Magelang, umumnya di seluruh daerah di Nusantara Indonesia. Dan di usia 50 ini kita semakin berkhidmat dan bermanfaat untuk dunia pendidikan. Nah, ini SMA Mutual Kota Magelang memperingati milad yang ke-50. Dan alhamdulillah pagi ini ada kegiatan Mutual Golden Run yang diikuti oleh 1.000 runners di Kota Magelang dan sekitarnya. Dan acara ini dimeriahkan dengan berbagai macam aktivitas dan alhamdulillah banyak yang terlibat. Kita terima kasih pada seluruh komponen yang membantu terselenggaranya kegiatan Mutual Golden Run 2026 ini. Semoga nanti juga bisa memberikan manfaat dan juga mensiarkan eksistensi SMA Mutual yang saat ini juga kerjasama dengan Cambridge Educational Partner, dan nanti juga bagian dari peningkatan kurikulum, peningkatan kapasitas dan juga kemampuan guru dan juga siswanya akan semakin meningkat, wawasan globalnya juga akan semakin maju. Ya, semoga SMA Mutual Kota Magelang semakin maju, berjaya, dan berwawasan global, juga berprestasi di tingkat nasional maupun internasional. Mutual Golden Run digelar cukup megah dan ditangani profesional sebagaimana event lomba lari nasional maupun internasional. Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari peserta. Saya Mutual Golden Run ini mendukung para bibit atlet Kota Magelang untuk lebih maju lagi, Pak. harapannya ke depan? Harapan saya ke depannya dengan adanya event-event seperti ini, Kota Magelang bisa lebih terlihat dan terbentuk seperti atlet-atlet Kota Magelang, biar di luar sana orang tahu bahwa atlet Kota Magelang ini juga punya prestasi yang lebih dengan adanya Mutual Golden Run atau event-event yang lain. Mutual Golden Run ini merupakan puncak acara milad ke-50 SMA Mutual Kota Magelang. Puluhan juta rupiah diberikan kepada para pemenang lomba, baik kategori pelajar maupun umum. Sebelumnya rangkaian acara milad telah dilaksanakan sejak bulan Oktober, diawali dengan gebiar literasi, khitanan massal, bakti sosial, reuni akbar alumni, olimpiade sains matematika, dan turnamen futsal. Dengan Mutual Golden Run, pihak sekolah bertekad akan terus meningkatkan promosi sekolah secara lebih luas. SMA Mutual sebagai salah satu sekolah Muhammadiyah favorit di Kota Magelang sudah mengembangkan pembelajaran internasional guna membekali para lulusannya mampu bersaing di dunia global. Nurul Abadi memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jepara meresmikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Geneng, Kecamatan Bate Alit, Kabupaten Jepara. Peresmian ini menjadi bagian penguatan layanan pemenuhan gizi di tingkat ranting Muhammadiyah. Setelah meresmikan SPPG PCM Pakisaji, Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Jepara meresmikan SPPG Pimpinan Ranting Muhammadiyah atau PRM Geneng Bate Alit Jepara. PDM Jepara saat peresmian di Geneng Bate Alit Jepara diwakili Sekretaris PDM Jepara Han Bali. Sekretaris PDM Jepara meminta kepada pengelola SPPG PRM Geneng agar melaksanakan amanah ini dengan baik. Menurut keterangan Sekretaris PDM Jepara, SPPG PRM Geneng ini disokong oleh penyandang dana investor Sumarjo dengan mencakup wilayah kerja Desa Geneng dan Desa Ragu Klampitan. SPPG PRM Geneng dipimpin oleh Wahid Ulinuha dan Korcam Nurul Ulum.
Hadir dalam peresmian SPPG PRM Geneng selain Sekretaris PDM Jepara, Camat Batealit Yeni Diah Sulistiani, Forkopimcam Batealit, jajaran PCM Batealit, PRM Geneng dan warga undangan sejumlah 70 orang. Seusai acara, Camat Batealit meninjau SPPG PRM Geneng untuk melihat sejauh mana kesiapan SPPG PRM Geneng. Camat Batealit puas dengan kesiapan SPPG PRM Batealit. Ia memuji ruang SPPG PRM Batealit terutama pada bagian pemborosan ada sekat buang untuk air kotor yang menjadikan ruangan selalu kering. Jadi harapan saya peresmian itu dilanjutkan dengan nanti berusaha membuat menu yang disuka anak-anak, tidak hanya sekedar kandungan gizi tapi anak-anak juga suka, dan berusaha untuk bisa menghindari yang namanya hal-hal yang negatif seperti keracunan misalnya. Kita berharap tidak akan sampai ke sana. Itu harapan kami, wakil dari Korda PDM Jepara, bahwa PDM Jepara akan berusaha untuk memantau kondisi dapur-dapur yang ada di bawah PDM Jepara. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah 146 Jepara menggelar ujian kenaikan tingkat. Kegiatan ini diikuti puluhan siswa dari berbagai cabang latihan sebagai upaya regenerasi kader dan pembinaan calon pelatih Tapak Suci. Pimpinan Daerah Tapak Suci Putra Muhammadiyah atau TSPM 146 Jepara mengadakan kegiatan ujian kenaikan tingkat di Kompleks Muhammadiyah Mayong. Ujian kenaikan tingkatan diikuti 80 siswa Kuning Melati, 1-4 dari 10 cabang latihan di Kabupaten Jepara. 10 diantaranya adalah calon kader Sabuk Biru. Tujuan kegiatan ini untuk regenerasi dalam organisasi dan mencetak calon asisten pelatih yang terampil dan kompeten. Hadir dalam kegiatan pembukaan dari perwakilan PDM, PDA, PDNA Jepara, perwakilan PCM Mayong, Dewan Pendekar Agus Arifin, dan Dewan Penguji. Dalam kesempatan kali ini, Pimda Tapak Suci 146 Jepara berkolaborasi dengan MPK SDI dalam ujian AIK atau Al-Islam Kemuhammadiyahan dan BTA dengan penguji Agung Rianto, Taufik Nugroho Nur, yang juga Ketua PRM Dorang, dan Edi Purwanto, Ketua PRM Blimbing Rejo. Hal ini bertujuan untuk membina siswa dan kader agar tuntunan ibadah mualahnya sesuai dengan Tarjih Muhammadiyah, menurut Sekretaris Pimda TSPM 146 Jepara Nurul Islah Amrullah. Ahmad Fauzan selaku perwakilan dari PDM Jepara dalam sambutannya menegaskan bahwa Tapak Suci bisa menjadi generasi yang tangguh, tabah, dan sigap dalam menghadapi tantangan bagi Muhammadiyah di masa yang akan datang. Sementara itu, Babang Sulistiono selaku Ketua Pimda 146 Tapak Suci Jepara dalam arahannya menyampaikan sabuk hanyalah tingkatan, sementara ijazah hanyalah formalitas jika setelah naik tingkat tidak ada peran dan dampak bagi perguruan. Di targetnya tahun ini untuk kami teman-teman atau adik-adik yang mengikuti UKT ini nantinya bisa berkontribusi dalam wisuda maupun Pemda sehingga membawa kejayaan Tapak Suci Pimda 146 Jepara seperti tahun-tahun kemarin masuk ke 3 besar. Edi Sultan memberitakan dari Jepara, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah Tembara Temanggung melaksanakan tes masuk calon santri dan calon wali santri Unit Amal Usaha Pendidikan MTS Al-Mu'min tahun pelajaran 2026-2027. Kegiatan berlangsung di Laboratorium Komputer Al-Matera dengan 3 pilihan jurusan yaitu kelas tahfidz, kelas riset, dan kelas literasi. Pelaksanaan tes masuk calon santri Pondok Pesantren Al-Mu'min Muhammadiyah atau Al-Matera Tembara Kabupaten Temanggung berlangsung sukses dengan pola one day service dengan sistem CBT atau Computer Based Test di laboratorium komputer setempat. Calon santri mengerjakan tes secara online di ruang komputer dengan beberapa materi sesuai jurusan yang dipilih. Program paperless ini diantaranya berisi soal pengetahuan umum 18 soal, ditambah materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, PAI atau Pendidikan Agama Islam, IPA, dan Matematika. Selain itu, calon santri juga mengikuti tes BTH atau baca tulis Al-Quran dan tes tahfidz atau hafalan di Serambi Masjid Al-Matera. Sedangkan tes wawancara bagi calon wali santri dilaksanakan di ruang kelas tahfidz dan riset. Penerimaan santri baru tahun pelajaran 2026-2027
meliputi 3 kelas program unggulan, yaitu tahfidz, riset, dan literasi. Adapun gelombang 1 kali ini diikuti oleh lebih dari 80 calon santri baru. Adapun yang diteskan kepada calon santri baru kali ini adalah CBT atau Computer Based Test, meliputi tes pengetahuan umum. Selain itu juga ada tes baca tulis Al-Quran, dan khusus untuk program kelas unggulan tahfidz dilaksanakan tes hafalan dengan surat pilihan yang kami beritahukan H-1. Kami juga melaksanakan interview bagi wali santri terkait dengan kesepahaman tata tertib administrasi dan visi misi dari Pondok Al-Matera Temanggung. Pada gelombang pertama PSBM TS Al-Mukmin ini tercatat lebih dari 80 peserta mengikuti tes dan wawancara. Sebagian dari mereka ada yang langsung datang tanpa pendaftaran online, dan sebagian lagi mengikuti tes lewat Zoom meeting, yaitu calon santri dari Batam, Kalimantan, Tangerang, Singkawang, Cengkareng, dan Wonosobo. Tes wawancara untuk orang tua dimaksudkan untuk menguji sejauh mana tanggapan wali santri terhadap peraturan dan ketentuan pondok, memastikan kesepemahaman tentang administrasi agar wali santri mengetahui progres pembelajaran ke depan. Ini merupakan bagian dari program tradisi yang sudah kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya, di mana santri-santri yang ingin kita bentuk menjadi santri-santri yang Islami, Qurani melalui program kelas tahfidz. Kemudian kita juga ingin banget anak-anak kita selalu bisa berkarya, bahkan sampai mendunia melalui program-program di kelas riset, dan juga anak-anak memiliki nilai-nilai kreatif dan inovatif melalui program literasi. Wali santri dan anak-anak yang memang pada kesempatan hari ini belum bisa hadir, kami dari madrasah dan tim panitia menyediakan fasilitas tes secara online, baik itu kepada wali maupun kepada calon wali santri, di mana nanti santri-santri yang tidak bisa hadir karena kendala lokasi yang jauh, kemudian karena suatu hal, kita fasilitasi melalui online di CBD melalui website, yang kemudian wali-wali santri kita hubungi via media sosial WA video call. Niat saya memasukkan putri saya ke Al-Matera, semoga anak saya bisa lebih mandiri, lebih bisa belajar disiplin, mendapat ilmu agama yang bermanfaat, menjadi anak yang sholihah, bisa tahfidzul Quran, menjadi anak kebanggaan keluarga dunia dan akhirat. Kebetulan anak saya yang pertama sudah di sini kelas 9 tahfidz, jadi adiknya pengen nyusul ikut lanjutin di sini juga biar sama kakaknya seperti itu. Memilih jurusan apa Bu ini? Ini yang kedua tahfidz juga, ikut masuk yang tahfidz. Tes juga untuk memastikan kesiapan orang tua yang dibuktikan dengan penandatanganan surat kesanggupan untuk menjalankan peraturan pondok pesantren, membimbing santri di rumah ketika libur, dan menerima segala bentuk tindakan terhadap santri sesuai peraturan pondok. Program unggulan MTS Al-Matera memiliki jargon inspiratif, jurusan riset memiliki slogan khusus, yaitu muda berkarya mendunia. Sedangkan jurusan kelas literasi mencanangkan jargon aktif, kreatif, inovatif, dan kelas tahfidz dengan kata bijak, Islami, Qurani menginspirasi. Budi HP memberitakan dari Temanggung, Jawa Tengah.